Halo saudara, jumpa kembali bersama saya Brigpol Sri Wahyuni. Selama 30 menit ke depan Anda akan menyaksikan tayangan seputar kepolisian. Inilah Halo Polisi. Berbagai bangunan lengkap dengan desain modernisasi fasilitas melalui aplikasi berbasis teknologi 4.0. Hal ini guna menjawab percepatan informasi di era milenial. Dan yang ketiga, melalui inovasi aksi langsung ke lapangan sebagai wujud hadirnya negara di tengah masyarakat. Saat ini, Polda Kalimantan Tengah telah melakukan 101 konstruksi, 49 aplikasi, dan 134 inovasi aksi menuju transformasi Polda Kalteng yang presis. Persiapan dibuktikan dengan kunjungan Wakapolri beberapa waktu yang lalu. Saudara, untuk mengupas apa saja yang dilihat dan ditinjau saat kunjungan kerja Jenderal Bintang 3 tersebut, kita akan mewawancarai Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Eko Saputro. Izin Bapak dari Halo Polisi. Oh iya, silakan duduk. Terima kasih Bapak.
Berkenaan dengan kedatangan Bapak Wakapolri pada tanggal 14 Juni kemarin, Bapak, bisa dijelaskan dengan kami apa maksud dan tujuan beliau hadir di Polda Kalimantan Tengah? Oh iya, baik. Saya berikan sedikit informasi. Jadi kemarin Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Gatot Edi Pramono MSI berkunjung ke Kalimantan Tengah dalam rangka melakukan beberapa fasilitas pelayanan publik yang telah dibangun oleh Polda Kalimantan Tengah untuk diresmikan dalam penggunaannya, sehingga untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat dari Polda Kalimantan Tengah akan semakin meningkat. Beliau berkunjung ke Kalimantan Tengah. Setelah turun dari pesawat, beliau langsung mengunjungi PPKM skala mikro, di mana PPKM skala mikro ini di Jalan Yogyakarta, Kelurahan Menteng. Di situ adalah paling lengkap, PPKM mikro paling lengkap, karena ada selain ketahanan pangan, kemudian penanganan COVID dan penanganan karhutla. Di sekitar PPKM skala mikro tersebut ada juga rumah singgah untuk para masyarakat yang terkena COVID. Jadi apabila di situ nanti di swab hasilnya positif, akan dirujuk ke rumah sakit, dan apabila negatif akan kembali berkumpul ke keluarganya. Kemudian selain itu juga Bapak Wakapolri melakukan interaksi bersama posko PKPKM di wilayah sebanyak 13 kabupaten, di mana dalam interaksi tersebut beliau sangat terkesan, yaitu bisa berkomunikasi dengan anggota PPKM mikro di wilayah seperti Bapak Bupati, Kapolres, dan Dandim. Kemudian setelah dari situ beliau berkunjung untuk meresmikan Rumah Sakit Pavilion Bayangkara tingkat 2 yang baru dibangun, di mana rumah sakit tersebut mempunyai peralatan yang cukup lengkap, yaitu dengan mempunyai fasilitas CT scan dan beberapa fasilitas lain yang nantinya akan digunakan untuk anggota Polri maupun masyarakat yang membutuhkan pertolongan apabila sedang sakit. Terus kemudian selain itu juga mengunjungi untuk pelaksanaan vaksinasi bagi lansia yang ada di rumah sakit tersebut, serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar. Nah, setelah itu Bapak Wakapolri berkunjung ke Mako Polda Kalimantan Tengah. Di situ beliau meresmikan beberapa aplikasi, yaitu kurang lebih ada 101 rekonstruksi dan 49 aplikasi serta 134 inovasi aksi. Hal ini dilakukan oleh Polda Kalimantan Tengah dalam rangka untuk menuju transformasi Polri Polda Kalimantan Tengah yang presisi, seperti yang dicanangkan oleh Bapak Kapolri dalam pelaksanaan program Polri Presisi. Untuk bidang transformasi operasional, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan dengan mengimplementasikan 4 fokus sesuai dengan karakteristik yang ada di Kalimantan Tengah. Yang pertama adalah fokus kami adalah penanganan COVID-19. Tadi Bapak Wakapolri sudah menyaksikan bagaimana sinergitas pemerintah daerah, TNI, Polri, terkait dengan masalah penanganan COVID-19. Alhamdulillah, meskipun tren kita meningkat, tapi Pak Gubernur optimis. Di bulan Agustus target kita mampu mengendalikan COVID-19 secara maksimal, dan angka pertumbuhan ekonomi untuk Kalimantan Tengah di kuartal kedua pun nanti akan mengarah kepada positif.
Kemudian kami laporkan juga sinergitas ini kami juga dalam rangka untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Polda Kalimantan Tengah terus mengedepan kearifan lokal dan inovasi-inovasi berbasis IT, di monitoring berbasis base data. Kami sudah mempersiapkan comment center dan kami juga membuat inovasi-inovasi sarana prasarana karhutla, sehingga hasilnya perlu kami laporkan ke bawah Wakapolri mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Tahun 2020 kita mampu menurunkan angka kejadian kebakaran hutan dan lahan bila dibanding tahun 2009 dengan sangat signifikan. Ini berkat kerja keras dari seluruh sektor terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan juga masyarakat yang ikut mendukung program dalam rangka untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan. Kami juga perlu kami laporkan bahwa di Kalimantan Tengah terdapat proyek strategis nasional, yaitu Botestit. Suatu proposal kami dengan mendirikan rumah kantor Babin Kamtimas, serta kami juga membentuk Babin Kamtimas Botestit yang bekerja sama dengan Babinsa dan sektor terkait dalam rangka untuk mengawal agar proyek strategis nasional ini dapat berjalan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Bapak tadi sudah menjelaskan ada 49 aplikasi yang sudah di-launching oleh Polda Kalimantan Tengah, tentunya untuk memberikan pelayanan terbaik ya Pak ya untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Boleh dijelaskan Pak untuk kami 49 aplikasi itu apa saja mungkin yang masif digunakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah? Baik. Jadi yang terutama di Kalimantan Barat ini, Kalimantan Tengah ini rawan akan terjadinya kebakaran hutan. Jadi untuk mengantisipasi tersebut, Bapak Kapolda Kalimantan Tengah telah membuat inovasi berupa comment center untuk penanganan karhutla yang dinamakan Hanyakan Musuh, di mana dalam comment center tersebut terdapat alat-alat yang canggih yang akan menghubungkan dengan kamera yang dipasang di titik-titik tertentu tempat rawan kebakaran hutan. Hal ini untuk memudahkan serta mempercepat gerakan anggota dalam mendapatkan informasi apabila terjadi kebakaran hutan di wilayah. Sehingga apabila mendapat informasi cepat, tentunya pergerakan Satgas Penanganan Karhutla juga akan cepat menuju pada TKP. Sehingga dengan kecepatan tersebut memadamkan api yang terjadi, kebakaran yang terjadi. Aplikasi Hanyakan Musuh itu tentunya bisa diakses begitu Bapak oleh masyarakat atau bagaimana? Itu hanya digunakan untuk anggota saja. Jadi ada beberapa posko yang tersebar di wilayah dan kemudian ada pusat poskonya di Polda ini di Direktorat Kriminal Khusus. Kemudian apabila ada titik api, nanti dari Direktorat Kriminal Khusus ini, posko di sini akan menginformasikan kepada posko yang ada di wilayah, sehingga anggota yang sedang piket posko di wilayah dengan cepat mendatangi TKP. Nah, untuk Polda Kalimantan Tengah sendiri, apa saja begitu Bapak yang sudah dilakukan untuk tentunya menuju Polri yang presisi? Apa begitu Bapak yang sudah dilakukan? Dalam pelaksanaan transformasi menuju Polri yang presisi, Polda Kalteng telah berjalan dengan tegak melalui 3 hal. Yang pertama adalah konstruksi berbagai bangunan yang lengkap dan modernisasi, fasilitas yang nyaman dan desain yang modern. Kemudian yang kedua, melalui aplikasi berbasis teknologi 4.0 untuk menjabat percepatan informasi di era milenial ini. Kemudian yang ketiga adalah inovasi-inovasi aksi langsung untuk terjun ke lapangan sebagai wujud hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Polda Kalimantan Tengah telah melakukan 101 rekonstruksi dan 49 aplikasi,
serta 134 inovasi aksi. Di bidang transformasi operasional, presisi Polda Kalteng sendiri mengedepankan 4 fokus, yaitu yang pertama adalah penanganan COVID-19, yaitu upaya secara komprehensif dan masif untuk memutus pandemi coronavirus 19 yang berdampak secara global. Kemudian yang kedua adalah penanggulangan karhutla. Polda Kalteng berupaya untuk menekan bagaimana terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang selama ini sering terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, dan untuk sampai saat ini dari tahun 2019 sampai tahun 2020 kemarin secara signifikan Polda Kalimantan Tengah dapat menekan angka terjadinya karhutla. Kemudian yang ketiga adalah penanganan terhadap food estate, di mana food estate ini sebagai program nasional bahwa Kalimantan Tengah nantinya akan jadikan sebagai lumbung pangan nasional, dan ini harus berhasil dalam rangka mewujudkan ini. Dan Polda Kalimantan Tengah melakukan terobosan, yaitu dengan membentuk Babin Kaptimas dan patroli food estate di setiap titik sentral untuk menjamin terselenggaranya keamanan program nasional dan ketahanan pangan. Dan yang terakhir adalah pengungkapan kejahatan lingkungan, ya, di mana predikat Polda Kalteng sebagai paru-paru dunia, sehingga untuk kasus illegal logging harus sedemikian rupa ditekan, sehingga bagaimana agar di wilayah Polda Kalimantan Tengah zero untuk pelaksanaan atau kegiatan illegal logging. Ya, selain aplikasi untuk waspada karhutla tadi, mungkin ada lagi aplikasi yang dapat digunakan masyarakat tentunya untuk memudahkan masyarakat, begitu Bapak? Iya, ada. Selain itu adalah pembangunan SPKT, di mana untuk para penyandang disabilitas itu akan mendapat kebutuhan pelayanan yang sama dengan masyarakat yang lain. Tentunya untuk kursi roda, cara masuknya, kemudian untuk parkir bagi para penyandang tadi itu sudah disiapkan. Luar biasa Bapak. Tentunya itu tidak mendiskriminasi begitu. Iya, tidak mendiskriminasi terhadap masyarakat yang akan dilayani. Selain itu juga mobil SKCK keliling, kemudian motor SKCK, kemudian layanan jemput cek fisik, kemudian Samolin, ya, Samsat online, kemudian juga pembangunan kafe yang dimana yang ada di Intelkam dan di Krimpus ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat apabila menunggu pelayanan dari kepolisian. Berarti tidak hanya aplikasi, iya, tapi juga juga fasilitas untuk menunggu pun diberikan senyaman mungkin, iya, begitu Bapak, untuk masyarakat tidak merasa jenuh ataupun bosan di kantor polisi. Ya saudara, itulah tadi penjelasan dari Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Eko Saputro, sekilas tentang langkah Polda Kalimantan Tengah untuk menuju Polri yang presisi. Gedung Pavilion Presisi Rumah Sakit Bayangkara 33 Bitdokes Polda Kalteng yang dilengkapi dengan fasilitas poli spesialis, CT scan, dan pavilion VIP dan VVIP. Barak presisi SPN Cilikriwut guna membentuk bintara polisi yang berdedikasi tinggi. Polda Kalteng membangun barak siswa calon bintara polisi dengan kapasitas 200 orang. Pembangunan Poliklinik Polres Seruyan, pembangunan Poliklinik Polres Pulang Pisau, pembangunan Poliklinik Polres Lamandau, pembangunan Masjid Kubah Emas Babul Ulum Det Samapta, pembangunan Masjid Sunan Giri Polres Kota Waringin Barat, pembangunan Masjid Metahul Janah Polres Barito Utara, pembangunan Masjid Sunan Kalijaga Ditpol Airut,
yang juga digunakan sebagai sarana mencetak generasi penghafal Al-Quran dan sarana mempelajari kitab kuning bagi personel yang beragama Islam. Pembangunan kolam selam Deep Pool Aerob berukuran 12 kali 25 meter dengan kedalaman 5,5 meter yang digunakan sebagai sarana untuk peningkatan kemampuan di bidang selam, bukan hanya bagi personil Polda Kalteng, namun juga bagi instansi terkait seperti TNI, Basarnas, dan potensi SAR lain yang tergabung dalam komunitas cinta bahari. Videotron Polda Kalteng merupakan inovasi Kapolda Kalimantan Tengah yang memiliki dua sisi layar tampilan visual yang berfungsi sebagai sarana menyampaikan pesan dan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat dan informasi kegiatan personel Polda Kalimantan Tengah. SKCK Trail Pelosok Ditintelkam sebagai kendaraan taktis pengantaran SKCK kepada masyarakat yang berada di pemukiman dengan kondisi medan yang sulit ditempuh. Aplikasi Siap Mas Ditintelkam, aplikasi Samolin Ditlantas, aplikasi Traffic Accident Claim System, aplikasi Dumas Online Itwasda, aplikasi Saber Pungli Itwasda. Saya Brigpol Sri Wahyuni, saksikan Halo Polisi selanjutnya. Sampai jumpa, salam presisi.